Kisah mistis Ogoh-ogoh Desa Renon, Denpasar, Bali. Ogoh-ogoh adalah karya seni patung yang diarak menjelang Hari Raya Nyepi. Ogoh-ogoh bagi umat Hindu Bali merupakan simbol keburukan sifat manusia dan hal negatif alam semesta. Ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan iringan gamelan. Ogoh-ogoh biasanya melambangkan keburukan dan kejahatan yang dalam kepercayaan Hindu dia adalah buta kala. Namun berbeda halnya dengan desa adat Renon di kota Denpasar, Bali. Desa adat Renon melarang warganya membuat ogoh-ogoh. Bendesa adat Iwayan Suwarto kala itu sempat melanggar larangan tersebut, yang terjadi kemudian sangat mengerikan. Iwayan Suwarto bercerita, awal mula munculnya larangan pembuatan ogoh-ogoh di desa adat Renon sekitar tahun 1985 atau 1986. Banjar-banjar di kota Denpasar mulai membuat ogoh-ogoh yang akan diarak pada hari pengerupukan. Tak ketinggalan warga Banjar di desa adat Renon dengan antusias. Para pemuda Banjar mencurahkan kreativitas dalam pembuatan ogoh-ogoh. Menciptakan karya terbaiknya, para pemuda saat itu sangat bersemangat membuat ogoh-ogoh. Saat hari pengerupukan tiba, banyak hal gaib yang terjadi di lingkungan desa adat Renon. Banyak warga mengaku melihat ogoh-ogoh bergerak-gerak sendiri. Bahkan ada yang mendengar ogoh-ogoh tersebut menangis dengan suara yang sangat menyayat perasaan. Di malam yang sama, Ida Sesuhunan atau dewa yang dipuji dalam bentuk manifestasi Sang Hyang Widiwasa yang berada di Pura Dalem, dan Ida Sesuhunan Baris Cina berencana akan mesinep atau kembali ke asalnya masing-masing. Setelah berada di Pura Balai Agung sebagai rangkaian upacara menyambut Hari Raya Nyepi, hal tak terduga terjadi. Ida Sesuhunan di Pura Dalem dan Baris Cina tidak berkenan untuk mesinap. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang kerauhan atau kesurupan. Saat diperoleh pemuus atau bisikan dari beliau agar warga tidak melakukan pawai ogoh-ogoh demi keselamatan bersama. Saat itu juga warga beserta pengurus desa sepakat untuk tidak melakukan pawai ogoh-ogoh. Setelah warga meniadakan pawai, Ida Sesuhunan barulah berkenan untuk mesinap. Sejak kejadian tersebut, desa adat Renon melarang warganya membuat ogoh-ogoh demi keselamatan bersama. 10 tahun berlalu, Suwarto mencoba memelopori untuk membuat ogoh-ogoh lagi di desanya.
warga dan pemuda Banjar Tengah sepakat untuk membuat ogoh-ogoh di sebelah rumah Suarte yang berdampingan dengan persawahan, dengan harapan Ide Sesuhunan berkenan memberi izin agar warga desa adat Renon bisa kembali berpartisipasi dalam perlombaan ogoh-ogoh. Anehnya, selama proses pembuatan ogoh-ogoh ini, banyak kejadian gaib atau mistis kembali terjadi. Pada awalnya, para pemuda sudah menyesuaikan ukuran gang rumah Suarte dengan ogoh-ogoh yang dibuat. Namun setelah ogoh-ogoh hampir selesai, ukurannya jauh menjadi besar hingga tak mungkin untuk mengeluarkan ogoh-ogoh tersebut. Selain itu, di lokasi pembuatan ogoh-ogoh tersebut sering muncul ular hitam putih atau poleng yang tiba-tiba hilang begitu saja. Dari kejadian-kejadian itu, Iwayan Suarte kemudian memutuskan untuk memohon izin atau matur piuning ke beberapa tempat suci di lingkungan desa adat Renon agar kejadian pada tahun 1986 tak terulang lagi. Prosesi matur piuning dilakukan pada pagi hari sebelum hari raya Nyepi. Dimulai di setro adat atau kuburan adat. Di sana, Suarte mengalami kerauhan, di mana saat itu Suarte menari-nari seperti tarian rangda. Lalu ia seperti mendengar banyak suara serta melihat banyak wajah lucu hingga wajah yang mengerikan atau menyeramkan. Suara dan wajah-wajah itu seperti berdiskusi. Hingga lama-kelamaan, suara-suara itu seperti memberi izin untuk kembali melakukan pawai ogoh-ogoh. Mantan kelian adat itu kemudian melanjutkan matur piuning ke beberapa tempat lainnya, seperti Tugu Tengah, Puro Merajapati, dan Puro Kayangan 3. Selama prosesi itu, Suarte kembali mengalami kerauhan. Setelah kejadian-kejadian itu, Suarte merasa mendapat izin untuk melakukan pawai ogoh-ogoh di desanya. Dia bersama warga Banjar Adat Tengah bersiap-siap untuk melakukan pawai. Apalagi setelah mereka didatangi oleh kelian adat Banjar Tengah dan mengatakan tak ada masalah untuk melakukan pawai ogoh-ogoh. Sayangnya, ketika prosesi Ide Sesuhunan di pura desa akan mesinap, kejadian tahun 1986 terulang kembali. Banyak warga kembali mengalami kerauhan dan Ide Sesuhunan tak berkenan mesinap. Segera saja pengurus desa, pengurus Banjar, Paiketan Pemangku mengutus kelian adat Banjar Tengah untuk menemui Suarte dan meminta agar segera ke pura desa. Di saat itulah ada bisikan dari beliau bahwa tidak diizinkan melakukan
pawai ogoh-ogoh. Akhirnya, ogoh-ogoh yang telah dibuat itu diperintahkan segera dibakar. Namun sebelumnya, Suwarto mengalami kerauhan atau kesurupan saat hendak mengaturkan banten untuk ogoh-ogoh tersebut. Karena sarana upakara dan babi guling sudah terlanjur dibuat. Suwarto menari-nari seperti tarian rangda dan berteriak-teriak agar ogoh-ogoh itu segera dibakar. Kejadian ini membuat gempar warga sekitar. Semenjak itu, di desa adat Renon tak berani lagi melanggar larangan tersebut hingga sekarang.